Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1745 Batu Matahari. Cepat, atau aku harus mempersilahkanmu, kata Thomaskin sambil tersenyum dan menatap Lisa Luo. Tatapan Lisa Luo sangat dingin, matanya yang indah seperti monster, melirik Thomaskin dengan minat, kemudian berjalan menuju dinding batu besar. Lisa Luo tidak berbohong, ini memang batu Gesi, dan tidak bisa dibuka tanpa ada tanda prasasti khusus dari Atlantis. Selain itu, batu Gesi sangat keras, sehingga tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia. Di istana bawah tanah Atlantis juga terdapat batu Gesi, namun tidak sebesar yang ini. Jika ingin membuka batu sekeras batu Gesi dengan pemotongan laser, maka akan sangat lambat, bahkan sepotong kecil akan memakan waktu setengah bulan, jadi sulit bagi mereka untuk membuka batu Gesi. Jenis batu ini jatuh dari langit, sama sekali bukan batu di bumi, sehingga batu ini sangat langka dan berharga. Sungguh disayangkan, batu sebesar batu Gesi ditempatkan di istana es selama ribuan tahun. Thomaskin tidak bisa membayangkan bagaimana cara mengangkut batu sebesar batu Gesi ini keluar, tidak mungkin mengeluarkannya dengan bantuan alat. Lisa Luo dengan hati-hati berdiri di depan batu Gesi, di atasnya terdapat prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Lisa Luo mulai membekukan prasasti tersebut, seolah sedang menyembah dewa, juga seolah mengelak bolak-balik, kedua tangannya terulur dan bertindak. Tak sampai 2 menit, Lisa Luo melangkah mundur perlahan. Thomaskin menatapnya dengan saksama, khawatir ia akan membuat curang di saat ini. Namun, keinginan Thomaskin tidak terwujud, batu sebesar batu Gesi yang tak tertandingi itu perlahan turun, dan pada saat ini, cahaya keemasan menyala, semua orang menyipitkan mata dan menatap dari kejauhan. Di belakang batu Gesi, ada sebuah istana emas kecil, terletak banyak karya seni, ada beberapa di antaranya belum pernah dilihat oleh Thomaskin, karena benda-benda peradaban dulu, jadi tidak mungkin dapat diketahuinya. Tempat ini semuanya terbuat dari emas murni, dan seluruh aula seperti ini. Sungguh luar biasa, kata Thomaskin dengan semangat. Tetapi yang paling menggairahkannya adalah totem hari kiamat hitam yang terletak di lemari emas tengah. Di sana, L2 adalah totem hari kiamat. Nicholas Page berseru kaget, tatapan semua orang tertuju pada totem hari kiamat hitam. Kalian berdua, bawakan totem hari kiamat kepadaku, kata Thomaskin. Lawrence melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tetapi tiba-tiba ada energi yang membara, langsung membuat wajahnya berubah. Lawrence berjerit dan langsung melangkah mundur, wajahnya pucat, telapak tangannya seperti terbakar api, mengering dan mengkerut, energi panas semacam itu, sangat menakutkan. Tanganku, tanganku. Wajah Lawrence berubah, seluruh tubuhnya gemetar, dan kepanikan. Benar saja, ada yang menjebak. Thomaskin kaget, untungnya. Ada kedua orang ini yang menahannya dari depan, jika tidak, dirinya pasti akan terluka. Telapak tangan Lawrence telah mengkerut sepenuhnya, tidak ada yang melihat apa yang membakar telapak tangannya seperti ini sungguh aneh. Apa yang terjadi? Thomaskin memandang Lisa Luo, dan tatapan Lisa Luo pun tak kalah panas. Mungkin itu akibat dari batu matahari. Di dalam totem hari kiamat terdapat rangka yang terbuat dari batu matahari, hal itu sangat mengerikan. Kata Lisa Luo dengan cemas, karena dirinya juga baru mengetahui hal. Batu matahari, benda apakah itu? Bab 1746. Apakah ini adalah perkataan manusiawi? Kami memiliki catatan dalam buku kuno Atlantis bahwa batu matahari adalah meteorit di permukaan matahari, bahkan tidak bisa dilelehkan oleh suhu matahari. Mereka telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin karena dampak planet,
atau mungkin karena alasan pribadi, sehingga berdampak kuat pada bumi. Karena suhu permukaannya bisa mencapai lebih dari 1000 derajat, sehingga mampu bertahan sekian tahun, karena sudah terlalu lama berada di permukaan matahari, sehingga suhunya pun abadi. Kata Lisa Luo dengan getir, batu matahari, sungguh dahsyat. Lalu, apa yang harus dilakukan? Thomaskin mengerutkan kening. Hanya bisa diraih dengan tangan, jika tidak sengaja menyentuh organ berikutnya, aku pun tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Lisa Luo mengamati dengan saksama, dan tidak bertindak, ia pasti ketakutan. Thomaskin mengangguk dalam hati, benar, jika tidak sengaja menyentuh sesuatu, maka semua akan lenyap. Ini mungkin alasan mengapa leluhur tak ingin siapapun mengganggu benda-benda peninggalan ini. Thomaskin kembali menatap Lawrence, wajah Lawrence sudah jauh lebih pucat dari sebelumnya. Ini harus merepotkanmu, kata Thomaskin sambil tersenyum. Kenapa aku lagi? Kenapa? Siapa yang telah kusinggung? Lawrence cemberut. Jika kamu tidak mau mengambilnya, maka aku akan membunuhmu. Jadi, lebih baik lakukan perintahku. Lagian ini tidak akan membahayakan keselamatanmu, apa yang kamu takuti? Kata Thomaskin dengan santai. Coba dengar. Apakah ini adalah perkataan manusiawi? Lawrence mengutuk Thomaskin dalam hati, namun ia tetap harus melakukannya. Dibandingkan dengan kematian, cedera ini bukanlah masalah besar, hanya saja mungkin akan berakhir cacat. Tetapi jika tidak pergi mengambilnya, ia pasti akan dibunuh. Lawrence memandang Rothman, imam besar emas, dan Rothman pun memelototinya. Untuk apa kamu melihatku? Apakah kamu ingin aku yang pergi mengambilnya? Kata Rothman dengan kesal. Lawrence menggertakkan gigi, mau tidak mau, ia harus pergi melakukannya. Lawrence menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang tak tertandingi. Energi yang membara hampir membuat telapak tangannya terpanggang, dan membuat Rothman mendesah kasihan. Itu terlalu menyakitkan, telah menyusahkan Lawrence. Thomaskin mengawasinya dari samping, Lawrence terus menjerit kesakitan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mendapatkan totem hari kiamat, namun tangannya sudah hancur tak berbentuk. Bagus, hasil yang bagus, kata Thomaskin sambil tersenyum. Namun ketika ia hendak melangkah maju untuk mengambil totem hari kiamat, sebuah energi yang menyeramkan datang dari belakangnya. Sangat cepat. Thomaskin merasakannya, kecepatannya benar-benar menakutkan, jika bukan karena 6 saraf nadinya telah dibuka, serta memiliki mata dan telinga yang cerdas, kali ini ia pasti akan terluka. Keluar dari sini. Thomaskin berseru keras. Namun dirinya tetap merasakan dampaknya dan terhuyung mundur 10 langkah, wajahnya pucat, lalu sosok berjubah biru tiba-tiba muncul di depan semua orang. Tubuhnya sangat tinggi, seperti Nicolas Page. Matanya sangat biru, dan energinya sangat kuat. Semua orang terkejut, orang itu memaksa Thomaskin mundur hanya dalam satu gerakan. Meski orang itu datang saat Thomaskin dalam keadaan tanpa persiapan, namun itu tetap cukup menakutkan. Orang ini tidak sesederhana itu. Rothman khawatir, Master semakin banyak, berapa banyak orang lagi yang mengamati tempat ini. Sosok jubah biru menatap langsung ke Thomaskin, tatapannya sangat dingin. Anda tidak layak menyentuh benda Atlantis kami. Totem hari kiamat ini, aku akan mengambilnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose.